Oke Lur, hari ini kita dapat motor Supra X125 ya. Ini untuk penyakitnya, motornya itu ngasep parah ya, ngasep parah terus nggak ada tenaganya ya. Kondisinya seperti ini untuk motornya ya. Ini untuk motornya seperti ini, sangat parah sekali ya. Dan untuk di bagian knalpotnya ini udah penuh oli ya, parah sekali. Coba langsung saja kita hidupkan ya, kita hidupkan untuk mengetahui kondisi mesinnya seperti apa. Rencananya ini mau dilemmer ya, untuk teman-teman mau dilemmer, tapi kita lihat dulu untuk suaranya kayak apa. Nah ini ya, bunyinya seperti ini. Terus di bagian knalpotnya sepertinya buntu nih ya. Nah, ini buntu sepertinya, karena bunyinya itu agak ngebop-ngebop. Jadi motor ini ngasep terus nggak ada tenaganya ya, tenaganya itu ngebep-ngebep ya. Sepertinya di bagian knalpotnya itu buntu ya, kayaknya buntu parah itu di bagian saringannya ya untuk teman-teman. Nanti kita bongkar juga di bagian knalpotnya ya. Ini kita lihat dulu, kita bongkar dulu untuk bagian ininya, bloknya, oversis berapa motor ini.
Coba setang serek kena ra. Oke, ini sudah kita lepas juga ya untuk blok dan pistonnya. Kita cek dulu untuk bloknya. Ini bloknya kita cek dulu. Apa penyebab motor ini ngasepnya parah sekali ya. Oke, untuk di bagian blok itu untuk bloknya ini nggak ada yang berat ya, nggak ada yang berat, tapi sedikit gentong di bagian ujungnya sini ya. Di bagian ujung sini ya, bagian depan itu agak kalah dekok ya. Nah ini kalah. Kalau beratnya nggak ada berat, mulus ya. Terus kita cek dulu untuk bagian ring kompresi karena tenaganya itu kurang, ngebeb juga ya. Kita cek dulu untuk ring kompresi ini ya, dua ini ring kompresi. Yang ini ring kompresi ini ada ring minyak dan ring api ya. Ini kita periksa untuk jarak kerenggangannya ya. Nah, di sini bisa dilihat tuh teman-teman semua ya. Jarak kerenggangan ini terlalu renggang banget ya. Ini sekitar berapa ini, 1 mili ya, kurang lebih jaraknya, parah banget ya. Terus ini untuk ring minyak, ini tadi ring api ya yang kita cek. Ini ring minyak, ini lebih parah untuk ring minyaknya, lebih parah sekali ya, parah sekali. Ini jaraknya jauh banget. Terus kita lanjut untuk ring yang menyebabkan motor ini ngasep ya, yaitu ring oli. Ring oli ini ada 3, ring cacing dan ring penjepit cacing. Nah ini lebih parah sekali ya. Ini habis, yang ini ada habis tipis ya, kelihatan ya, ini habis tipis, parah. Kita cek dulu. Nah ini parah sekali ya, nih di bagian sini renggang banget ini ya, ini renggang banget. Dan yang satunya yang ini lebih parah, ini sudah bentuk oval ini ya, untuk ringnya udah parah sekali. Duh, lobok lor. Nah lobok, berarti yang menyebabkan motor Supra X ini ngasep parah yaitu di bagian ringnya yang kalah ya. Ringnya itu sudah kalah, ringnya sudah kalah. Terus di bagian bloknya, bagian pistonnya kita cek dulu lobok enggak. Ternyata lobok ya pistonnya, ini lobok. Makanya dia itu sedikit ada suara ngeter. Kalau digas terus kita turunkan gas itu ada ngeternya, ter kayak gitu. Yaitu di bagian sini, bukan di bagian setang seher ya. Setang sehernya aman. Tapi kita cek lagi untuk setang sehernya. Ini di bagian blok ya, penyakit ngasepnya. Kita lanjut lagi untuk dekselnya, kita cek juga. Kita cek di bagian payung klep dan seal klep ini ya.
Untuk piano kita cek di bagian rollnya ini. Ini kalau rollnya itu sudah kalah, dia akan timbul suara ngelitik ya. Walaupun disetel bagian pianonya itu nggak bakal bisa halus ya. Setelannya itu berubah-berubah. Oke, di sini untuk rollnya ini agak kalah. Ini memang kalah ini ya, bukan agak ya. Ini kalah ini. Ini minta ganti aslinya. Tapi nanti kita tunggu yang punya motor ya. Karena semuanya itu tergantung yang punya motor. Kalau yang punya motor minta yang penting kita sudah nyaranin. Kalau dia nggak mau ganti atau dananya kurang, jadi kita nggak bisa memaksakan. Yang penting nanti untuk kekurangannya kita kasih tahu ya, kita kasih tahu. Daripada dipaksakan kita maksa untuk ganti, pada akhirnya untuk waktu pengambilan motor nanti biayanya diutang, bosok ADW ya. Nanti ada yang komentar ya enak diganti patah nah anggur habis motori nanti sudah selesai bagus, waktu pengambilan duitnya kurang gelem nomboki, gak gelem nomboki kan. Nah itu susahnya bengkel ya, susahnya bengkel di situ mumet ndase. Sekarang aku enak, kalau mau motornya bagus ya habisnya banyak, kalau mau sedang-sedang ya monggo tak turutin. Sekarang tak turutin apa maunya yang punya motor ya. Jadi yang penting kita sudah kasih tahu penyakitnya ini, yang harus minta diganti yang ini. Kalau pengen awet ya diganti yang asli semua, kalau nggak kuat yang asli ya terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan yang terbaik kayak gitu. Kita sudah kasih solusi. Kalau pengen motor awet ya alatnya itu harus, spare partnya itu harus yang bagus, yang bermerek. Nanti kita bersihkan ini untuk dekselnya yang kerak-kerak parah kayak gini. Oke, kita cek dulu untuk bagian payung kelep dan botol kelepnya. Ini bagus. Untuk bagian payung kelep yang X itu bagus. Kita cek bagian in. Nah bagian in bagus juga ya, masih bagus. Bagian in bagus, tetapi bagian in ujungnya sini udah agak kalah, sudah agak kalah ini, udah agak ya kalah lah pokoknya ya. Masih kencang. Bagian seating klep bagus, seal klep nanti kita ganti yang baru. Untuk batang payung klepnya, untuk batang payung kelep masih oke, masih bisa kita pakai lagi. Nanti tinggal kita bersihkan, terus di sekir yang rapet. Nanti ini ya, kerak-kerak ini nanti kita sikat, kita bersihkan. Dan untuk bloknya terpaksa kita lemer karena mintanya itu dilemer. Seharusnya diganti ring piston bisa, tapi yang punya motor minta dilemer ya wis turuti, minta dilemer, lemer. Maunya apa kita turutin. Untuk oversiznya ini oversiz 75 ya. Ini oversiz 75 untuk piston yang ini ya. Ini asli.
operasinya 75 lur. Berarti satu kali lemer operasi 100 masih dapat yang asli ya. Oke. Kita cek dulu untuk apa askrope ya, askrope stang sehernya. Kalau untuk meriksa stang seher itu harus diputar ya. Jadi posisi top dan posisi dia di bawah itu harus dicek ya untuk teman-teman. Oke, stang sehernya ini aman ya, masih kencang. Oke, kita lanjut lagi nanti untuk video yang kedua ya, untuk proses pemasangan. Nah,